Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya bersama salah satu trainer yang ada di daerah Tabanan. Kita perkenalkan dulu. Mohon maaf Pak Yan, mungkin saya tanya sedikit, mungkin perkenalan dulu. Untuk nama, mungkin berapa lama Pak Yan sudah memiliki bonsai? Baiklah sahabat bonsai, nama saya Wayan Wirawan. Nah terus untuk saya menggemari sebuah bonsai, ya boleh dibilang sudah cukup lumayan lama. Kalau tidak salah dari tahun 98. Dari tahun 98. Nah dari situlah saya memulai, artinya dari awal menggemari sebuah pohon awalnya. Nah terus dilanjutkan dengan sesering saya untuk bergaul ke teman-teman, artinya mengarah ke bonsai. Nah itulah sedikit penjelasan saya. Jadi Pak Yan ini sudah bergelut bonsai sudah lama sekali, dari hobi Pak Yan, hobi dulu dengan mencintai tanaman Pak Yan ya. Kemudian jadi trainer sekarang, sini sering melakukan sharing Pak Yan ya, sharing atau belajar bareng Pak Yan ya dalam proses pembentukan sebuah pohon. Dan untuk Pak Yan, artinya Pak Yan ini sudah memiliki channel di YouTube. Nama channelnya apa Pak Yan? Nama channel saya Wirawan Mahkota Bonsai. Jadi sahabat bonsai yang ingin belajar belajar dalam proses pembentukan bonsai, jadi wajib subscribe channelnya Bapak Wayan. Jadi nama channelnya Wirawan Mahkota Bonsai. Ya. Dan tetap ikuti nanti bareng-bareng belajar bareng tentang proses pembentukan bonsai. Dan sahabat bonsai, di video kali ini kita akan melakukan proses pembentukan dari bonsai. Dari bahan bonsai apa nih Pak ya? Waru lokal. Waru lokal ya sahabat bonsai. Jadi ini waru lokal miliknya atau ownernya atas Bli Agus. Dan untuk waru ini kira-kira didapat kapan nih Bli? Sudah 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Ya. Jadi di belakang ada Bli Agus dan ini ada cucunya. Ini di video sebelumnya saya sudah mereview juga koleksinya Bli Agus. Ini satu bahan waru Pak Yan. Pak Yan seperti ini. Kalau waru seperti ini Pak Yan. Rencananya Pak Yan konsep seperti apa? Nah kalau kita melihat dari bahannya, karena ini adalah posisinya termasuk full miring dengan banyak batang yang dimiliki oleh bahan ini. Dominan nanti saya arahkan ke motif atau gaya ke cascade, menggantung artinya cabangnya itu melewati daripada bibir pot. Walaupun nanti di atas bibir pot itu masih ada cabang-cabang yang lain juga. Kita konsep nanti ke cascade, ke gantung. Berarti untuk beda antara cascade dengan semi cascade, cabang yang mengarah ke bawah maksimal dia menyentuh daripada bibir pot. Bibir potnya itu termasuk semi cascade. Nah terus kalau cascade artinya percabangannya menjulang jauh ke bawah melewati daripada bibir pot. Melewati bibir pot ini sudah termasuk menggantung cascade. Ya. Nah jadi seperti itu ulasan dari Pak Yan Wirawan. Nah kali ini kita akan melakukan proses apa nih Pak Yan? Pemilihan apa? Rencana pertama kan kita nanti memilih percabangan. Mungkin ada beberapa percabangan yang harus kita dipangkas. Artinya percabangan tersebut mungkin nanti mengurangi daripada keindahan daripada bonsai ini. Otomatis kita potong. Nah, terus kalau nanti sudah disortir semua, nah untuk percabangan yang kita pakai nanti langsung kita arahkan atau kita melakukan wiring nanti. Jadi seperti itu sahabat bonsai, bincang-bincang saya bersama Pak Yan. Jadi nanti kita akan melakukan prosesnya ya. Yang pertama melakukan pemangkasan Pak Yan, pengurangan dari batang, mungkin juga ada beberapa lagi penusukan yang bisa diperlukan Pak Yan ya. Setelah itu baru melakukan pengarahan yang biasa disebut dengan wiring bersama Pak Wayan Wirawan Mahkota Bonsai. Bisa di subscribe channelnya. Langsung Pak Yan, kita mulai Pak Yan. Oke, ayo kita sama-sama mulai. Nah, sahabat bonsai, jadi yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan pruning pada daun. Jadi tujuannya pruning itu melihat ininya Pak Yan ya, lebih mudah ya melihat gerak pohonnya Pak Yan ya.
untuk mempermudah juga kita untuk lakukan wiring. Wiring, oh lebih mempermudah kita melakukan pembentukan atau pengarahan menggunakan kawat. Kali ini kita juga bersama Di Agus. Jadi ini masih pengeluasan ya Pak Yan ya? Ya, masih pengeluasan. Jadi masih tahap pengeluasan. untuk ujung tunas seperti ini jangan dipotong dulu Pak ya? Ya. Ini masih agar Kita lebih cepat. arahkan, tapi Jangan tunasnya ya kita biarkan. biarkan, jangan dipangkas ya. Kalau cepat dipangkas itu bagaimana Pak Yan? Kalau Akibatnya? cepat dipangkas, nanti pertumbuhannya otomatis agak lambat ya. Agak lambat ya. Karena dia tumbuhnya ke anak cabang ya. Oh, jadi pertumbuhan cabang ini. Anak cabang ya. Jadi kita biarkan los dulu, nanti ukurannya juga sudah balance baru nanti dipangkas Pak Yan. Kita potong. Sobat bonsai, jadi kita mulai ya setelah kita melakukan pruning dan untuk beberapa pemilihan dari tunas-tunas yang tidak diperlukan. Kali ini kita bersama Bapak Wayan Wirawan langsung melakukan proses dari wiring atau pengarahan menggunakan kawat bonsai. Setelah kita melakukan pemasangan kawat, hari ini bersama Pak Wayan langsung melakukan penekukan atau pengarahan dengan gaya dikonsep dengan gaya cascade dari bahan waru lokal. Pak Yan, sedikit sharing Pak Yan. Ya. Untuk melakukan penekukan itu bagaimana sih alurnya sebenarnya Pak Yan? Mengikuti alur gerak di awal ya? Ya. Kalau kita menekuk tuh kita tinggal melanjutkan dari keluarnya cabang pertama dari batang Gitu ya. Kita ikuti alurnya. Kalau geraknya agak ekstrim kita tekuk juga kita bikin ekstrim. agak ekstrim. Oh. Dan juga untuk tampak ya Pak Yan ya, agar tidak saling menutupi Pak Yan ya. Ya, untuk panang depan ya. Untuk pandangan depan ya, tidak menutupi antara belakang dengan depannya. Ya. Agar terlihat bagian belakangnya. Biar Pak Yan. jelas ya. Biar jelas. Karena kalau kita melihat pandangan depan kan otomatis terpengaruh ke gerak dasar. Nah, gerak dasar itu kita melihat dari akar, terus adanya batang, terus diikuti dengan pertumbuhan cabang ya sampai ke mahkota. Itu prosesnya ya. Jadi yang pertama dilihat dari akar dulu Pak Yan ya. Dari akar Kemudian ke batang, ke batang, ke titik tumbuh ke cabang, percabangan. dan seterusnya Pak Yan. Ya. Jadi ikuti terus bagaimana Pak Wayan Wirawan dalam proses melakukan pembentukan dari baru. Nanti kita lihat hasil akhir ya. Jadi bahannya seperti ini dan nanti kita lihat hasilnya.
Dan sahabat saya setelah melakukan beberapa menit, sekitar 30 menit ya dari proses pembentukan ini dilakukan oleh Pak Wayan Wirawan. Karena mungkin sudah sering mengambil pohon, jadi pengerjaannya cukup cepat ya. Menurut saya sangat cepat. Jadi ini dia hasilnya, bisa dilihat sahabat saya, ini bahan dari waru. Dengan gaya apa nih Pak Wayan? Casket. Casket ya. Dari awal sudah dibuat dengan gaya casket dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa kekurangan nih Pak Wayan dari tumbuh cabang, anak cabang. Memang ada kekurangan untuk di anak cabang. Di anak cabang ya. Di anak cabang, kalau percabangannya sudah lumayan lengkap. Lengkap ya. Tinggal nunggu tumbuh daripada anak-anak cabang. Anak cabang. Oh, jadi seperti itu prosesnya sahabat saya. Jadi ini tidak ada yang dipangkas ya Pak Wayan ya? Tidak. Sementara karena ini kan baru artinya pengarahan pertama. Pengarahan pertama. Karena dari cabang masing-masing ada beberapa yang perlu dilos. Oh. Artinya seperti ini. Dilos ya Pak Wayan. Untuk mempercepat besarnya cabang ini, untuk biar ya nyambung dari cabang pertama terus sampai melanjutkan cabang yang ini. Mencari kebedaannya. Ya, betul. Ada nggak kesulitan untuk proses dari pembentukan dari bahan waru Pak? Mungkin berbagi sama sahabat bonsai di rumah dalam pembentukan dari waru lokal ya khususnya. Jadi begini, dalam hal pembentukan pada dasar kita mengikuti daripada bahan. Seperti konsep daripada kita membuat suatu bonsai adalah kita memang senantiasa menduplikasi alam. Bagaimana pohon di alam itu kita tinggal artinya memindahkan di pot, tetapi untuk percabangan dan bentuknya kita sebenarnya mengikuti di habitat alamnya. Prinsip daripada kita membuat bonsai adalah untuk menjadikan bonsai itu indah dan kelihatan alami. Jadinya kembali ke alam kita kan. Nah, terus kalau kita melihat kesulitan dari waru, kalau waru ini, nah kalau saya sendiri sih enggak, karena kita mengarahkan percabangannya tinggal kita mengikuti dari gerakan awal daripada cabang-cabang bonsai waru ini. Seperti itu. Jadi hanya meneruskan saja Pak ya. Meneruskan dari gerak, dari bonggol, dari batang mungkin Pak ya. Kalau memang pergerakan lekuk batangnya ekstrim, kita lanjutkan dengan lekuk yang ekstrim juga. Agar sesuai dan serasi Pak Yan ya. Betul. Dan untuk ini Pak Yan, untuk waru lokal Pak Yan, kira-kira seukuran apa yang paling bagus, mungkin lebih bagus ditekuk atau dikawati? Nah, kalau untuk kita mengarahkan percabangan, alangkah bagusnya kita lebih awal lebih bagus. Kalau memang kita menginginkan lekukan yang luas. Oh, yang luas. Kalau kita kayak sekarang ini kan termasuk agak lambat. Karena kita melihat dari percabangannya lumayan ekstrim. Lekuknya luas dia. Sehingga kita harus mengikuti dengan lekukan yang luas juga. Jadi takut patah ya. Patah ya. Karena untuk waru kelenturannya gimana Pak? Ya lumayan lentur sebenarnya. Lentur tapi sering patah juga ya. Sering juga patah. Kalau terlalu besar, kalau kita paksa otomatis dia patah. Makanya kalau kita mengarahkan percabangan itu harus dengan hati juga. Hati dan rasa ya Pak. Jadi seperti itu bicara-bicara saya dengan yang mendesain dari pohon ini atau yang membentuk dari pohon ini bersama Bapak Wayan Wirawan. Nama channel YouTube-nya Wirawan Mahkota Bonsai. Harus wajib subscribe ya, itu banyak nanti dapat ilmu tentang bonsai, terutama dalam proses pembentukan. Dan di belakang kita bersama owner dari pohon waru ini yaitu Agus. Jadi gimana kesan-kesannya Agus? Cukup puas Pak. Puas dengan pembentukan dari lumayan bonsai waru ini? Bagus ya? Tinggal nunggu proses saja. Dan saya juga melihatnya puas juga. Ya. Kan luar biasa ya bersama Pak Wayan. Jadi Pak Wayan, terima kasih waktunya. Sudah mau berbagi. Jadi sulit ya mencari orang-orang yang mau diajak berbagi. Kepada sahabat bonsai di rumah, belajar bersama Pak Yan ya. Kita bonsai kan belajar bersama. Belajar bersama yang pemain lawas, artinya penghobi yang lawas. Kemudian Agus juga yang sudah lama
yang baru muncul. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai. Salam bonsai.